Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang begitu banyak sehingga tidak bisa kita hitung satu demi satu, terlebih khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan juga nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati Allah, hari ini kajian fikih waris masih kita tunda, qadarullah karena Ustadz Hamdani masih berhalangan hadir. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa Allah mudahkan dalam setiap urusan beliau. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita luruskan niat untuk mencari ridha Allah taala dan kita simak dan catat dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Asdi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa-apa yang kita ketahui dan senantiasa berada di atas taufiknya, diberi taufik untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan serta menjauhi larangan-larangannya. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Ini hadis yang pertemuan kali ini hadis yang ke-16 dan insyaallah ini hadis berikutnya yaitu hadis ke-17 dan 18. Maka insyaallah 3 hadis ini kita bahas dalam satu pertemuan kali ini insyaallah. Hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar
wa yasutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, bilail, pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2759. Kemudian hadis yang ke-17 itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2703. Adapun hadis yang ke-18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, yaitu sebelum sekarat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Ummahat azanillah wa yakum, bahwa di hadis yang ke-16 di antara poin dari hadis ini yaitu penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memiliki sifat dzatiyah juga, ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sabdanya. Adapun bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang tangan dan lain-lain yang disebutkan di dalam firman-Nya maupun dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kita wajib mengimani. Jadi kita hanya mengimaninya, dan urusan kaifiyah ini tidak boleh kita menanyakannya karena ini perkara gaib, ya. Oleh karena itu sikap seorang muslim tentang sifat dzati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahwa tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena Allah Taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi tidak ada yang serupa dengan Dia. Ya, jadi tidak ada yang serupa dalam zat, dalam sifat-sifat. Tidak ada yang serupa. Kemudian tidak boleh menafikan atau menghilangkan atau merubah dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita merubah-rubah atau kita mentakwil padahal ini perkara gaib, berarti kita sudah berani untuk masuk dalam perkara yang gaib. Padahal sifat dzati Allah itu gaib.
Ya. Kemudian sikap kita adalah tidak boleh menanyakan kaifiyah, mendeskripsikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih tandanya, wajahnya, bagaimana? Itu perkara gaib. Ya. Kita hanya mengimani apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri. Dan jangan mencoba untuk menebak-nebak apa yang difirmankan oleh Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya. Ini perkara yang baik. Kemudian ma'ata'azzanillah wa yakum, bahwa di hadis ini, di hadis yang ke-16 ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan merahmati orang yang berdosa dengan menerima taubatnya. Ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, bahkan pelaku dosa sekalipun Allah memberinya rahmat dengan menerima taubatnya. Kemudian ma'ata'azzanillah wa iyyakum, bahwa di hadis yang ke-17 ini sama ya dengan hadis yang ke-16 ya, sama. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari terbenamnya, maka Allah akan menerima taubat. Jadi ini penjelasan tentang waktu bertobat. Kalau dia tobatnya setelah matahari terbit dari tempat terbenam, ini tobatnya yang tidak diterima. Kemudian di hadis yang ke-18 itu, ya, tobat itu tidak diterima kalau nyawa udah di kerongkongan. Ya. Dan di sini ma'ata'azzanillah wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan beberapa hal yang menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa atau diterimanya tobat seorang hamba. Ya. Dan ini juga penjelasan dari para ulama lainnya ya terkait dengan hal ini. Ya. Bahwa pelaku maksiat dapat digugurkan dosa-dosanya, juga tidak disiksa di akhirat, itu dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah dengan taubat. Ya. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 145 dan 146. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa antasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Jadi munafik yang dimaksud di ayat ini nifaq i'tiqadi. Ya, kita tahu bahwa nifaq itu ada nifaq amali yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, seperti kalau berkata bohong, kalau diamanahi dia khianat, janji, maka ingkar janji. Ya, itu nifaq amali. Ada pun nifaq i'tiqadi ya, terkait dengan keyakinan seperti keraguannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Ini nifaq i'tiqadi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, di keraknya neraka. Dan kamu sekali-kali
tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat, yang mengadakan perbaikan, ya, dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama, ya, karena Allah, maka mereka itu adalah orang-orang, ya, adalah bersama-sama orang yang mukmin, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar. Ya, maka para ulama sepakat bahwa tobat itu dapat menghapus segala dosa, bahkan dosa kemunafikan, dosa kesyirikan, ya, selama belum sampai ke kerongkongannya. Ya, jadi nyawa belum sampai ke kerongkongan. Ya. Yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, ada ibu minadambi kaman la dzanba lahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ya, jadi yang bertobat nasuha, ya. Jadi dia bertobat benar-benar. Kita sudah membahas tentang syarat-syarat tobat nasuha pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi itu bisa disimak ulang ya di pertemuan sebelumnya tentang syarat-syarat taubat, ya, seperti menyesali, tidak mengulang dan lain-lain. Ya. Kemudian mahat azanillah wa yakum, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi tentang bertaubat, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka memohon ampunan. Surah Al-Anfal ayat 33. Ya, jadi memohon ampun atas dosa-dosa, ya. Juga dia menyesali dosa-dosanya. Ya. Dia juga bertekad kuat untuk tidak mengulangi maksiat di masa yang akan datang. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la kabirata ma'a istighfar wala saghiratan ma'a israr. Tidak dikatakan dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dan tidak dikatakan sebagai dosa kecil, ya, jika dilakukan secara terus-menerus. Ya. Jadi di sini maha ta'azzanillah wa yakum, ketika seorang itu beristighfar dengan penuh kesadaran, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Yang berikutnya yaitu dengan melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik, yudhibna, itu akan menghapus as-sayyi'at, dosa-dosa atau keburukan-keburukan. Ya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatul khams atau as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahun ma lam tughshal kaba'ir. Salat fardu yang 5, salat Jumat hingga salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan hingga puasa Ramadan berikut, itu sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya, ya, selama orang itu meninggalkan al-kabair, dosa-dosa yang besar.
Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jadi salah satu penyebab adalah karena dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kemudian kebaikan-kebaikannya itu akan menghapus dosa-dosanya. Ya, wudhu itu menghapus dosa. Kemudian seorang yang berzikir itu juga menghapus dosa. Ya. Kemudian seorang yang sedekah, seorang yang sholat, seorang yang puasa, ya. Ini semuanya ketika dia mengerjakan kebaikan-kebaikan ini, ya, maka kebaikan-kebaikannya itu menjadi sebab Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa. Ya, jadi bisa jadi Allah Ta'ala dengan sebab kebaikan-kebaikan ini Allah berikan hidayah kepadanya untuk bertobat atau meninggalkan dosa-dosa tersebut, dan Allah tutupi dosa-dosanya dengan sebab banyaknya kebaikannya. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit demam. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada rojulan min wa kana wa'akin kana bihi faqala abshir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang sedang demam ini, bergembira. Jadi yang lagi demam ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergembiralah. Jadi gembiralah dengan demam Anda, karena Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya demam ini adalah hiya nari usallituha ala abdi al-mudnibi litakuna haddahu minan nar. Demam ini adalah nerakaku yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang berdosa, sehingga dia akan menjadi pengganti bagiannya dari nerakaku yang seharusnya didapatkan kelak di akhirat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Maka ketika ibu demam, sakit, ya, flu misalnya, ya, itu semuanya jadi penghapus dosa. Ya. Yang ini menjadi pengganti dari adab neraka, pengganti dari siksa neraka, dari siksaan kelak di akhirat. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, bergembiralah. Ya, jadi kita ketika menjenguk teman, ya, kita memotivasi dia untuk bergembira dengan sakitnya. Karena itu jadi sebab Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Ya, jadi demam itu pengganti neraka. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya demam itu nerakaku. Jadi demam itu adalah nerakaku. Ya, jadi kita kalau demam itu memang nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Dan ini bagian dari neraka. Ya, jadi bagian dari siksa neraka. Ya, yang alhamdulillah kita tidak diberi siksaan dengan siksaan yang dahsyat, hanya diberikan demam saja. Ya, sebagai pengganti dari siksa akhirat, dikasih demam. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sakit itu bagian dari rahmat Allah. Ya, bayangkan kalau kita mati dengan membawa dosa-dosa, maka bersyukur. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahagia kalau sakit, karena sakit itu penghapus dosa. Ya, siapa ibu-ibu yang bahagia kalau sakit, Bu?
Ibu-ibu semuanya bahagia ya kalau sakit, Masya Allah. Ya, kita bahagia dengan sakit karena itu penghapus dosa. Karena itu nerakanya Allah. Demam itu nerakanya Allah. Ya, itu sebagai pengganti. Ya, jadi itu pengganti dari siksaan akhirat. Ya, jadi cuma dikasih demam. Alhamdulillah, bersyukur. Ya, maka apapun itu ucapnya alhamdulillah. Ya, jadi kalau lagi sehat, ya, lagi banyak duit, alhamdulillah ala kulli nikmatin tatimmus shalihat. Ya, tapi kalau lagi sakit, ya, dompetnya juga kering. Ya, musim hujan tapi dompetnya kering. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya kita harus bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Karena hal itu sebagai penghapus dosa. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu adam maradun fama siwa illa hattallahu sayyi'atih." Ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa cobaan berupa sakit dan sebagainya, ya, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa. Ya. Maka berbahagialah yang sakit. Sakit ini menggugurkan dosa-dosa. Kemudian ma'ata'azanillah wa yaqul, di antara sebab seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 109, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla." Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Ya, jadi ketika seorang itu mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala, ya, maka dengan sebab itu kemudian Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, terus gimana supaya kita mendapatkan syafaat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi." Orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsih, ikhlas dari lubuk hatinya, au nafsih atau dari jiwanya. Jadi dia benar-benar, ya, ikhlas mengucapkan kalimat tauhid, tentu saja dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tauhid ikhlas dari lubuk hatinya, ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Juga diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yushafa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitih." Orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarga. Ya, jadi mati syahid yaitu orang yang memang meninggal di medan perang, ya, medan tempur, bukan jihad yang abal-abal, ya.
Karena banyak yang berjihad tapi tidak dengan jihad yang syar'i, jihad yang abal-abal. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, beda ya antara tindakan terorisme dengan tindakan yang dilakukan dengan ilmu, ya, dari mujahid yang memang memenuhi syarat-syarat, ya. Jadi tidak sembarangan orang dikatakan mati syahid. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, bahwa ketika dia meninggal di medan jihad, ya, melawan orang-orang kafir di medan jihad, ya, maka orang ini akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mami rojulin muslimin yamut, fayaqumu ala janazatihi 40 rojulan, la yusyrikuna billahi syai'an, illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya itu disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik dengan suatu apapun, kecuali mereka akan memberikan syafaat baginya. Hadis ini Sahih Muslim nomor 948. Ya. Jadi ketika kita menghadiri jenazah, ya, supaya kita ikut sholat. Banyak kaum muslimin hanya berdiri di luar, bahkan cuma duduk ngerokok di saat orang-orang sholat. Subhanallah. Ya. Jadi ketika disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik, maka itu menjadi syafaat baginya. Ya. Kemudian juga syafaat dari anak-anak yang telah meninggal dunia sebelum balik, yang mana diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimain yamutu lahuma thalathatu awlad, lam yablughul hinsa, illa adakhalahum Allah wa iyyahum bifadlin." Ya, jadi tidaklah 2 orang meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa, kecuali Allah akan memasukkan keduanya dan anak-anak mereka ke surga dengan keutamaan. Bifadli rahmatih al jannatah. Ya, jadi dengan keutamaan rahmat Allah. Ya, jadi 2 anaknya yang meninggal dunia ini jadi sebab orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga kalau dia sabar. Ya, jadi kalau dia sabar. Oleh karena itu, ummahat a'azzanillah wa yakum, ketika seorang yang sabar dengan kematian anaknya yang belum balik, ini memang ujiannya berat, ya. Ujian berat. Anak yang lagi lucu-lucunya, ya, anak yang lagi lucu-lucunya kemudian meninggal dunia. Ini berat bagi orang tua. Ya, maka anaknya ini akan jadi sebab orang tuanya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika dia ridho dengan takdir tersebut, ya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke surga. Kemudian Mahata'azanillah wa yakum, di antara hal lainnya, yaitu amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Ya, maka Mahata'azanillah wa yakum, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ketika berhaji, ya. Jadi ketika berhaji maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki mengucapkan talbiyah.
Ya. Jadi seorang laki-laki mengucapkan talbiyah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ketika dia mengucapkan labbaik, kupenuhi panggilanmu ya Allah, atas nama hajinya Syubrumah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa itu Syubrumah? Ya, Syubrumah itu siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, tentang Syubrumah ini, ya, dan dia mengatakan itu adalah kerabat saya. Ya, jadi Syubrumah itu kerabat saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia sudah haji? Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu? Belum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang itu, ujian nafsik, summa ujian Syubrumah. Berhajilah dulu untuk dirimu, kemudian nanti baru kamu haji untuk Syubrumah. Ya, maka di sini kemudian diambil hukum sebaiknya orang yang membadalkan itu sudah haji duluan, jangan belum haji tapi badalin orang. Jadi cari, kalau mau badal itu cari yang sudah haji, ya, jangan yang belum. Ya. Ini menunjukkan bahwa hajinya dia ini bermanfaat untuk kerabatnya, untuk Syubrumah ini, kerabat ini bermanfaat. Ya. Begitu pula sedekah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Ya, jadi ibuku telah meninggal dunia. Jadi meninggalnya itu mendadak dan tidak sempat berwasiat. Aku kira, kata dia, wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat. Ya, jadi aku kira jika dia sempat berbicara, niscaya dia pasti sedekah. Ya. Maka dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Apakah ibuku ini akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama ibuku? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Ya, di sini Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, maka ummahat azanillah wa iyyakum, ketika seorang itu bersedekah, ya, mungkin atas nama ayahnya, atas nama ibunya, atau atas nama anaknya misalnya, maka itu pahalanya akan sampai. Kemudian begitu pula tentang pelunasan hutang. Jadi Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah menanggung hutang sebesar 2 dinar dari si mayit. Jadi pernah dibawakan mayit ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah sahabat kalian ini punya hutang? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau nyolatin orang itu. Ya, karena apa? Karena ini di awal-awal Islam, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut jangan-jangan nyolatin orang munafik. Ya, karena orang munafik itu ciri-cirinya ada pada orang yang hobi ngutang, bukan utang karena kebutuhan pokok, ya, tapi memang ya pokoknya hobi aja. Ya, jadi dia ngutang untuk kebutuhan yang bukan primer, ya. Hanya buat gaya hidup, bukan kebutuhan hidup, tapi hanya untuk gaya-gaya, ya. Utang demi gaya. Ya. Jadi dia memang hobi ngutang dan nggak ada niatan untuk bayar, maka itu ciri munafik. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut nyolatin orang munafik. Ya.
Maka ketika Abu Qatadah radhiyallahu anhu bersedia untuk menanggung hutangnya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mau menyolati orang tersebut, dan setiap hari itu ditagih. Ya. Jadi Abu Qatadah ini ditagih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Katanya kamu nanggung. Ya, mana uangnya? Ya, bentar. Tapi ditagih terus sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah bayar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-an hina baradat alaihi jilduh. Sekarang baru kulitnya dingin. Ya, ketika dibayar itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sekarang baru kulitnya dingin. Artinya apa? Ketika seorang mati bawa utang, itu akan dibakar di kubur. Ya, jadi ketika dia mati bawa utang, itu dibakar di kubur sampai lunas utang. Ya, sehingga ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ketika dibayar itu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah sekarang baru kulitnya dingin. Kalau tadi panas dibakar. Ya. Kemudian hal-hal lainnya, diantaranya adalah ujian-ujian di alam barzakh, dan ini juga akan menghapus dosa, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Juga ujian di padang mahsyar, ya, di hari kiamat, ketika matahari didekatkan hanya 1 mil di atas kepala kita, ada yang bernaung di bawah sedekahnya. Jadi yang suka sedekah, yang banyak sedekahnya, yang termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian orang-orang yang berzikir di saat sendirian, mengingat dosa-dosanya, air matanya bercucuran karena mengingat Allah. Ya. Dan lain-lain yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Ya. Seperti pemimpin yang adil, 2 orang yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Dan itu ujian-ujian di padang mahsyar itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa. Juga karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi ini beberapa hal penyebab seorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, silakan Ibu. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, silakan. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Bismillah, izin bertanya Ustadz terkait tadi orang jenazah yang disolati minimal 40 orang yang punya tauhid, yang bertauhid kepada Allah ya Ustadz. Apakah banyak dan sedikitnya orang yang mensolati jenazah kita itu menentukan baik buruknya kita Ustadz di hadapan Allah? Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakum. Ma'azanillah wa iyyakum. Hadis itu anjuran bagi kita untuk ikut sholat. Ya, jadi anjuran bagi kita untuk ikut sholat. Jangan sampai kita kemudian membiarkan saudara kita tanpa disolati. Maka tadi hampir saja kajian kita ini batal ya, karena anak ikut sholat ya, alhamdulillah.
habis sholat zuhur ternyata langsung disolatin ya. Jadi kita bisa kajian. Ya, jadi anjuran bagi kita ya, untuk ikut menyolati saudara kita. Itu inti hadisnya sebenarnya. Adapun qadarullah, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala ya, karena mungkin kebaikan orang dan sebagainya. Ada orang itu karena saking baiknya ketika hidup suka menolong orang dan lain sebagainya, sehingga orang-orang pun berduyun-duyun datang untuk menyolatinya ya. Atau karena kebaikan-kebaikan dia lain. Wallah. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Oh ya. Berikutnya, bismillah, afwan izin bertanya Ustaz. Sakit itu dikatakan sebagai salah satu sebagai penggugur dosa. Bagaimana dengan orang-orang yang jarang diuji sakit dan tidak pernah tertimpa musibah? Apakah berarti orang-orang tersebut tidak diuji keimanannya? Apakah dosa-dosanya juga berarti tidak ada kesempatan untuk dihapuskan? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Wa yakum. Ta'azanillah wa yakum. Sakit itu macam-macam. Ya, ada yang diuji soal hartanya. Ada yang diuji soal badannya. Ya, ada yang diuji soal istrinya, ada yang diuji soal anaknya. Dan itu semuanya ujian penghapus dosa. Ada yang terlihat nggak ada ujiannya, sebenarnya bukan nggak ada ujiannya, tapi dia menyembunyikan. Ya, jadi dia menyembunyikan ujian-ujian itu, sehingga tidak nampak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena itu bagian dari tingginya kesabaran. Ya, jadi bagian dari kesempurnaan sabar tidak menceritakan musibah. Ya, sehingga kita melihat dia itu seolah-olah tidak ada ujiannya, padahal banyak ujiannya, tapi dia tidak mau menceritakan. Ya. Kemudian ada pun orang yang banyak keburukannya, ya, tapi tidak pernah sakit, ya, dan lain sebagainya, itu berbahaya. Ya. Sehingga ada orang yang menyatakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah sakit, ya. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin mau tahu calon penghuni neraka nih orangnya. Ya. Jadi hati-hati kalau yang banyak dosa tapi nggak pernah sakit, rezeki lancar, kemudian nggak ada masalah di hidup, itu bisa jadi istidraj. Ya. Istidraj itu ya seperti semut itu masuk ke madu. Ya, semut itu masuk ke madu, makin dalam, makin ke tengah, nggak bisa keluar. Akhirnya dia mati di dalam situ. Ya, jadi dia akan dianggap karena ditunda hukumannya. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, intinya bahwa tiap orang itu ujiannya beda-beda. Ada yang diuji badannya, ada yang diuji hatinya. Ya. Diuji hatinya sakit, badannya sehat. Ya, mungkin diuji dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan kerabat, ya. Sampai ujian itu bikin puyeng otak. Ya, jadi kelihatan aja sehat, padahal banyak bebannya. Juga capek, sakit, letih, perih, semua itu penghapus dosa. Ibu ngurus rumah capek, ngurus anak capek, ngurus suami juga capek. Capek itu penghapus dosa. Ya. Tadi ada yang lain.
Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai utang, bolehkah ahli waris seorang yang meninggal berhutang untuk melunasi utang si mayit? Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi kalau warisan itu sebelum dibagi ke ahli waris supaya dilunasi dulu utangnya. Dilunasi dulu utang. Walaupun dengan menjual aset-aset yang dia punya. Dan sampai ahli waris nggak dapat. Terus kalau nggak cukup juga, silakan keluarganya untuk melunasi utangnya entah dengan cara apapun. Ya, walaupun tadi Ibu sebut sampai akhirnya keluarganya juga ngutang untuk melunasi utang dia, gali lubang tutup lubang. Ya, selama dia merasa mampu untuk bisa melunasi, silakan. Wallahu. Jazakallah khairan Ustaz. Oh, ya. Kami persilakan Ummahat jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand. Mungkin sedikit ya yang ikut ya, karena tadi dikira libur. Mungkin Ustaz. Cukup ya? Tidak ada lagi ya? Tidak ada sepertinya Ustaz. Ya, karena tidak ada lagi, kita tutup aja ya. Baik. Allahumma qsim lana khasyatika ma taqulu bihi baina yadayka al-nasik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka ya rahman. Sallallahu ala nabi Muhammad. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustaz. Ummahat yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.